Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Safira. Di sini saya adalah motivator magang dari unit Harvest Orchid. Di sini saya akan menjawab dari tugas belajar di luar kelas hari keempat yang bertemakan tentang hasil observasi kelas yang sudah diamati. Oke, untuk bagian yang pertama, bagian A, pengamatan terhadap motivator. Nomor 1, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Nah, untuk menyapa dan menyambut murid, yang saya lakukan selama ini adalah kita berekspresi dengan wajah ceria, wajah senang, lalu selalu menunjukkan ekspresi yang benar-benar bersemangat ke anak. Lalu ketika dengan anak kita selalu menyapanya, seperti mengucapkan halo kakak, atau mungkin seperti mengucapkan salam, seperti assalamualaikum kakak. Tuh. Oke, nomor 2, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview, yaitu dengan melakukan kegiatan awal seperti bernyanyi, lalu kita membaca doa, lalu kita juga mulai berdialog menggunakan dialog Bimba. Ya, seperti itu. Oke, nomor 3, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan, yaitu dengan menjadikan murid ceria dan senang di dalam kelas, dan murid juga mau melakukan kegiatan apapun yang ia sukai gitu. Oke, nomor 4, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog. Nah, untuk mengajak anak berdialog, yang saya lakukan ini dengan cara pertama kita sapa dulu anaknya dan kita coba mengajak dia berdialog seperti, kakak pagi ini sudah sarapan belum ya? Kakak pagi ini sudah minum SU belum ya, seperti itu. Lalu misalkan kita tanya lagi, kakak sudah mandi belum ya? Wah, sudah ibu. Lalu kakak sudah menggosok GI belum ya? Sudah ibu. Kakak sudah menggosok gigi, seperti itu. Ketika anak sudah mulai menjawab pertanyaan dari ibu gurunya, berarti kita sudah bisa berdialog dengan anak dengan timbal balik gitu. Oke, yang nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi terhadap anak, yaitu dengan cara seperti ini. Misalkan ketika kakak kita ajak bermain baca-bacaan atau bermain hitung-hitungan atau bermain tebakan baca-bacaan yang lainnya, kita beri kakak reward seperti, wah anak ibu rajin sekali, wah anak cantiknya ibu sudah bisa nih, rajin sekali kakak, lalu anak ibu semangat banget hari ini, seperti itu kurang lebihnya. Lalu kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak, yaitu kegiatan inti di kelas, seperti itu. Nah, lalu nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba, yaitu ekspresinya yang pasti ceria, menyenangkan, dan selalu tersenyum kepada anak. Dan kita pun sebagai motivator harus selalu berpenampilan rapih dan harus menjaga penampilan dengan baik juga. Oke, nomor 8, apa yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan, yaitu kita segera alihkan anak dan kita beri kegiatan yang anak sukai, seperti itu. Nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bebarengan. Untuk bermain baca-baca secara bebarengan, untuk saya pribadi itu saya tidak melakukannya, tetapi kita melakukannya secara bergantian, seperti itu. Lalu yang bagian B, pengamatan terhadap murid. Oke, nomor 1, bagaimana ekspresi setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Yang alhamdulillah selama ini yang saya amati, untuk ekspresi murid itu rata-rata pada ceria, bersemangat, dan pada mengikuti kegiatannya dengan baik dan benar. Oke, nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak semangat selama kegiatan Bimba? Untuk selama ini yang saya amati tidak ada murid yang seperti itu. Oke, nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan. Mungkin karena sebagai motivator magang juga, ekspresinya selalu ceria kepada anak, jadi alhamdulillah selama ini anak-anak itu ikut ceria dan ikut bersemangat juga untuk ekspresinya. Benar, mereka tuh nunjukinnya itu benar-benar ceria gitu. Oke, nomor 4,
apakah semua murid mau melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Untuk semua murid itu ketika diberi kegiatan oleh motivator tidak semuanya mau. Tapi kalau ditanya apakah senang, alhamdulillah semuanya senang. Tapi tidak mau, misalkan gini, saya bertemu sama kakak Juna nih. Kakak Juna mau main angka-angka tidak ya? Kakak Juna menjawabnya, tidak mau ibu, saya maunya bermain baca-bacaan. Nah seperti itu contohnya. Jadi ketika ada anak murid yang diberi mainan dari ibu gurunya, tidak semua murid mau. Tapi guru itu kan mengikuti apa yang murid mau ya untuk media belajarnya. Oke, nomor 5. Apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan diberikan oleh motivator? Saat di dalam kelas tentunya ada yang merasa kesulitan, tetapi kita sebagai motivator akan mengarahkan anak tersebut agar bisa bagaimana sih cara membaca ini, bagaimana sih cara menyebutkan ini, seperti itu. Oke, yang nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Oke, untuk masing-masing murid yang saya amati itu agak lumayan banyak. Insya Allah ini saya akan menjelaskan sedikitnya ya. Yang pertama itu ada kakak Safa. Nah kakak Safa itu anak itu ceria. Setiap dia masuk ke dalam kelas itu pasti dia selalu ngucapin Assalamualaikum ibu guru, dan ketika ia ucapkan salam aja dia bener-bener ceria. Terus kakak Safa itu anaknya bener-bener aktif dan dia bener super aktif. Jadi ketika udah ngobrol sama ibu guru, kita harus cepet-cepet ngalihin anak agar anak mau bermain baca-bacaan, seperti itu. Lalu ada kakak Azel ini adalah anak yang bener-bener malu. Ketika ketemu sama saya, dia benar-benar pemalu, tapi begitu saya coba deketin dan cari tahu apa yang dia suka, dia jadi mulai mau berinteraksi sama saya. Kakak Azel juga itu aktif banget dan dia senang banget sama mewarnai, seperti itu. Lalu ada kakak Inayah. Nah kakak Inayah ini mungkin usianya udah agak lumayan besar ya, kalau tidak salah usianya itu 6 atau 7 tahun. Nah ini tuh sudah pandai, sudah bisa mandiri, dia benar-benar bisa melakukan banyak hal, sehingga dia itu benar-benar aktif. Dan ketika gurunya melakukan kesalahan sedikit nih, pasti kakaknya langsung, ibu tidak seperti ini tahu, yang benar seperti ini. Pasti dia suka komentar kayak gitu. Terus kakak Inaya juga sedikit lebih galak. Terus ada kakak Gia. Nah kakak Gia ini melakukan kegiatan belajar bimbanya itu melakukan lewat online. Jadi kakak Gia ini yang saya lihat lewat online ini, dia itu benar-benar semangat, dia mandiri, kakak Gia itu cantik juga. Dia juga sudah bisa mengucapkan angka-angka itu dengan sendirinya, dan dia benar-benar anak yang sudah kreatif, seperti itu. Lalu ada kakak Samuel juga lewat online nih. Kakak ini pertamanya benar-benar pemalu, bahkan waktu awal-awal ingin berkenalan sama kakak Samuel matiin kameranya karena belum mau kenal sama ibu gurunya. Tapi ketika udah dipanggil mulu, kakak Samuel mana nih, ngumpet di mana nih, kakak Samuel nggak kelihatan nih sama ibu guru. Terus kakak Samuel nanti lama-kelamaan mulai nyalain kameranya, mulai ingin kenal sama ibu gurunya. Kakak Samuel juga tipikal anaknya ceria, tetapi dia mau ceria ketika ibu gurunya juga harus ceria. Kalau ibu gurunya cuma ngajakin ngomong aja, kakak Samuel tuh lebih agak banyak diem gitu. Kakak Samuel tuh seneng kayak main tebak-tebakan gitu. Kakak Samuel juga suka sama robot, katanya seperti itu waktu dia cerita sama bu guru nih. Terus ada kakak Nahda. Nah kakak Nahda ini sama main baca-bacaan. Gue tuh tipikal anak yang kreatif, ceria, bersemangat setiap pembelajaran di kelas bimba. Terus ada kakak Ayla. Kakak Ayla ini mungkin sudah ingin masuk ke SD ya, jadi kakak Ayla lebih menuju ke arah baca-bacaan. Terus kakak Ayla juga suka banget sama boneka. Terus kakak Ayla suka sama warna pink sama warna merah katanya. Terus kakak Ayla ini tipikal anak yang dia agak pendiam, tapi dia selalu bersemangat. Ketika diajakin tos, dia langsung tos kayak kenceng, sampai ibu gurunya aja kadang-kadang kepental. Terus ada lagi kakak Aisyah.
Nah kakak Aisyah ini tuh bener-bener semangat banget, bahkan dia baru turun dari mobil aja, belum nyampe depan pintu Bimba, dia sudah kayak Assalamualaikum ibu guru, selamat pagi semuanya, kayak gitu. Terus kakak Aisyah tuh kalau misalkan baru nyampe kelas nih, kita belum mulai pelajaran saja, dia sudah ibu aku hari ini habis dari rumahnya nenek loh, aku habis dari rumahnya kakek loh. Dia langsung berdialog banyak banget cerita di hari ini atau di hari kemarinnya gitu. Kakak Aisyah tuh bener-bener ceria banget. Dan Aisyah ini itu seneng banget apa yang dia punya, barang, dia punya permainan baru, dia punya tempat pensil baru, dia pasti selalu nunjukin itu ke ibu gurunya. Mau ke guru yang ini, mau ke ibu guru yang itu, dia pasti nunjukin semua. Dan kakak Aisyah ini itu mudah sekali berbaur dekat dengan ibu guru dan teman-temannya yang lainnya. Terus ada kakak Inan nih, kakak Inan ini suaranya imut banget. Itu anaknya cerdas, kreatif juga. Dia itu suka sekali sama baca-bacaan dan bermain angka. Kakak Inan juga itu kreatif karena ia di rumah sering banget bikin sama orang tuanya membuat eksperimen. Nah, ketika dia udah bikin eksperimen nih, nanti kata ibu guru, ibu aku habis bikin eksperimen loh, ketika aku udah buat kayak bentuk kepala hewan, lalu ketika aku tip, nanti dia kebuka mulutnya ibu. Dia suka seperti itu kakak Inan. Ada lagi kakak Iban, panggilannya kan, tapi nama aslinya itu adalah Gibran. Nah kakak Iban ini awal-awalnya seneng main tebak-tebakan sama ibu gurunya. Contohnya seperti ini, ibu tebak dong, ban apa yang cakep, kalau nggak ban apa yang ganteng. Apa tuh kakak Iban? Nanti dia jawabnya, iya ada bu, ban yang ganteng, yaitu kakak Iban. Katanya kayak gitu. Dia seneng banget main tebak-tebakan, dia seneng banget main sweet-sweetan, nanti baru main diarahin ke main baca-bacaannya. Terus kakak Iban itu suka sama Boboiboy. Kemarin juga iya waktu pas lagi Bimba, dia pakai topi Boboiboy sama pakai baju Boboiboy. Dan dia ngasih tahu ke ibu guru, "Bu, aku punya topi Boboiboy baru loh." Anaknya benar-benar ceria. Terus ada lagi kakak Arjuna. Nah, kakak Arjuna ini anaknya agak pendiam. Tapi ketika kita sudah dekat sama si anak, pakai bahasa basi aja, tiba-tiba tuh kakak Arjuna suka cerita langsung kayak, "Bu, hari ini kakak Arjuna udah makan." Padahal nanya kakak Arjuna udah makan apa belum ya. Nanti kakak Arjuna tiba-tiba cerita aja, "Ibu, kakak Arjuna udah makan loh, kakak Arjuna hari ini makan pakai sayur." Pas tanya pakai sayur apa, nggak tahu namanya, tapi sayurnya warna hijau. Katanya seperti itu. Kakak Arjuna itu suka bercerita, tapi kakak Arjuna itu tipikal anak yang agak pendiam. Dan kakak Arjuna ketika kita arahin nih, kakak Arjuna mau main baca-bacaan nggak, pasti kakak Arjuna selalu jawab mau. Kalau kakak Arjuna ditanya kakak Arjuna mau main angka-angka nggak, mau. Dia apapun yang dikasih oleh ibu gurunya pasti mau. Yang penting dia